Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah material teknik. Ya, pada minggu lalu kita sudah melakukan UTS, kemudian pembahasan tentang material logam, ya, atau ferro. Nah, sekarang kita akan membahas tentang material yang non-logam atau non-ferro. Nah, kita juga akan membahas tentang material yang berada di antara sifat keduanya, yaitu metaloid. Ya. Metaloid ini berarti dia memiliki dua sifat, sifat seperti logam dan sifat seperti non-logam, atau biasa disebut dengan material semikonduktor. Nah, kemudian yang pertama, yaitu bahan non-logam atau non-ferro. Bahan non-logam adalah unsur kimia yang sebagian besar tidak memiliki karakteristik logam. Nah, secara fisik, bahan non-logam cenderung memiliki titik leleh, titik didih, dan massa jenis yang relatif lebih rendah daripada logam. Nah, bahan non-logam biasanya rapuh bila berbentuk padat, dan biasanya memiliki konduktivitas termal dan konduktivitas listrik yang lebih buruk daripada logam. Nah, secara kimiawi, bahan non-logam cenderung memiliki energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektronegativitas yang relatif tinggi. Jadi, bahan non-logam ini memiliki titik lebur atau titik leleh yang lebih rendah daripada logam. Nah, juga bahan non-logam ini ya itu biasa disebut dengan material yang memiliki jenis isolator atau yang memiliki konduktivitas listrik yang buruk. Ya, jadi dia tidak bersifat mengaliri atau sebagai penghantar listrik, ya, tetapi dia malah sebagai isolator. Ya, yaitu kalau logam kan dia memiliki konduktivitas listrik yang baik, sehingga disebut dengan konduktor. Itu ya. Kemudian jenis bahan non-logam itu ada 17 unsur ya. Kemudian dari 17 unsur bahan non-logam itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama berbentuk gas ya. Yang berbentuk gas itu ada unsur-unsur seperti hidrogen, helium, nitrogen, oksigen, fluor, neon, klor, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, kemudian yang berbentuk cairan itu adalah brom. Ya. Brom itu kepanjangannya adalah bromium. Kemudian yang berbentuk padat itu ada karbon, fosfor, belerang, selenium, dan iodium. Nah, ini yang di foto samping itu adalah belerang atau sulfur yang biasa dicari oleh penambang belerang ya pada Gunung Bromo dan yang lain-lain. Kemudian iodium. Nah, iodium biasanya kita gunakan sebagai tambahan pada garam ya. Garam untuk masakan ya. Ya, fungsinya juga untuk mengobati penyakit gondok. Nah, itu. Kemudian manfaat bahan non-logam ini contohnya ya. Yang pertama itu ada oksigen yang kita gunakan untuk bernafas. Kemudian nitrogen yaitu yang kita gunakan sebagai bahan baku pupuk buatan campuran biasanya. Itu yang digunakan pada NPK urea. Nah, selain sebagai bahan baku pupuk, nitrogen juga bisa kita gunakan sebagai bahan pengisi ban. Ya, di pom-pom bensin itu sudah ada, yaitu nitrogen untuk mengisi ban motor, ban mobil, ya, dan lain sebagainya. Kemudian neon. Neon itu berfungsi sebagai pengisi untuk lampu pijar. Lampu neon yang berwarna putih itu disebut juga sebagai lampu neon karena memang bahan bakunya yaitu neon. Kemudian helium. Nah, helium ini sebagai pengisi gas untuk balon udara. Nah, biasanya digunakan oleh pedagang balon anak-anak itu, ya. Kemudian diisi gas helium sehingga balonnya terangkat ke atas. Kalau kita mengisi balon dengan mulut kita kan balonnya tidak terangkat ke atas karena massa jenisnya sama dengan udara. Nah, kalau helium itu memang massa jenisnya lebih rendah daripada udara sehingga dia terangkat ke atas ya. Itu ya, naik ke atas ke udara. Gitu. Nah, kemudian ada hidrogen. Nah, hidrogen ini sebagai bahan bakar untuk api las dan lain sebagainya. Nah, kemudian unsur metaloid. Ya, jenis yang selanjutnya itu jenis metaloid.
Nah, metaloid adalah kelompok unsur kimia yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Jadi dia memiliki sifat di antara kedua sifat tersebut. Ya, jadi dia bisa menjadi seperti logam, bisa menjadi seperti non-logam. Nah, metaloid itu sulit dibedakan dengan logam. Nah, perbedaan utamanya adalah bahwa umumnya metaloid merupakan semikonduktor. Ya, sedangkan logam adalah konduktor. Jadi itu perbedaannya. Kalau metaloid itu semikonduktor, sedangkan logam adalah konduktor. Nah, ini yang saya tayangkan di sini adalah material jenis atau unsurnya yaitu silikon. Nah, silikon sendiri yang kita ketahui ya itu bisa digunakan sebagai apa ya? Kayak bentuk silika gel itu yang ada di sepatu-sepatu yang berbentuk butiran ya. Supaya sepatunya tidak bercampur atau tidak berbau ya. Ada silika gel ya. Nah, itu. Kemudian silikon juga yang dulu ya sempat disalahgunakan sebagai bahan untuk kecantikan. Biasanya disuntikkan pada hidung, kemudian disuntikkan pada mulut. Ya, padahal itu tidak boleh karena silikon merupakan bahan metaloid. Ya. Jadi kalau pecah di tubuh, ya dulu pernah mendengar beritanya ya, itu malah berbahaya menyebabkan ya kerusakan jaringan seperti itu jaringan tubuh. Nah, kemudian unsur metaloid. Nah, pada tabel periodik unsur itu ada 7 unsur yang dikelompokkan sebagai metaloid, yaitu boron, kemudian silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, dan polonium. Nah, gambar yang di samping adalah arsenik ya. Itu. Nah, ini bentuknya seperti ini untuk arsenik ya. Nah, kemudian sifat-sifat metaloid. Nah, sifat-sifat metaloid yaitu memiliki sifat baik sebagai logam maupun non-logam. Jadi, ketika dipakai sebagai logam, dia bisa menjadi seperti konduktor. Ketika dipakai dalam beberapa penggunaan seperti non-logam juga dia bisa. Ya. Kemudian sifat metaloid yang selanjutnya itu lebih rapuh daripada logam karena memang bukan logam murni ya atau semikonduktor. Nah, lebih kuat dibandingkan dengan non-logam. Jadi dia itu berada di antara tengah-tengah antara logam maupun non-logam. Nah, umumnya bersifat semikonduktor terhadap listrik. Ya. Beberapa metaloid berkilauan seperti logam. Nah, ini yang berkilauan saya ambilkan yaitu dari germanium. Ya, warnanya seperti ini. Ya, itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.